Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya pada tutor online. Untuk kali ini saya akan menyajikan part C atau bagian C tentang reading comprehension pada TOEFL. Ya. Di sini akan saya sajikan 3 skill ya, 3 skills, skill 1, 2, and 3 about how to answer the questions in reading questions of the TOEFL test. Khususnya 3 skill yang paling utama yang sering dijumpai. Skill yang pertama adalah main idea questions ya. Biasanya dalam reading test itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa gagasan utama dari bacaan tersebut. Ada berbagai macam variasi pertanyaan ya, pada intinya sama ya. Misalnya begini, ada yang menggunakan pertanyaan seperti what's the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? And which of the following would be the best title? Nah, ini variasi-variasi pertanyaan pada prinsipnya itu sama. Karena pada TOEFL test itu tidak suka menggunakan pertanyaan yang sama, tapi sifatnya bervariasi. Dan bagaimana untuk mendapatkan jawaban tersebut? Ya, the answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Mostly, it's found in the first sentence of each paragraph. Pada umumnya biasanya bisa ditemukan pada kalimat pertama setiap paragraf, tergantung paragraf mana yang dipertanyakan. Tadi tidak selalu, tapi umumnya dan kebanyakan. And how to answer the questions? Yang pertama, bagaimana menjawab pertanyaan itu? Yaitu read the first line of each paragraph. Kita baca baris pertama pada setiap paragraf. Look for common theme or idea in the first line. Nanti kita bisa cari tema utama ya, atau ide utama yang ada di baris pertama tersebut. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Nah, kita coba skim ya, cepat ya. Tidak mungkin karena kita harus baca semuanya ya, dari A sampai Z di teks itu terlalu panjang dan terlalu lama, sehingga kita butuh strategi. Kita langsung skim aja, scan ya, cari topik yang dimaksud. And fourth ya, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Ya, dari berbagai 4 pilihan itu, dia terdapat bentuk mana yang kira-kira memang paling sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya begini ya, ini contoh aja. Di teks ini ya, misalnya kita perlu membaca semuanya. Biasanya ada gaya dalam mengerjakan soal, ada yang baca dulu pertanyaannya, baru cari jawabannya di sini. Ada juga yang baca, kalau baca otomatis akan perlukan waktu yang cukup lumayan, sehingga kebanyakan menggunakan pertanyaan dulu ya. What's the topic of the passage? Nah, topiknya apa? Seperti penunjuk tadi, baca kalimat pertama pada setiap paragraf. Nah, ini misalnya di sini in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Kebetulan sini udah digarisbawahi, yaitu topiknya tentang intelligence and reasoning. Nah, ini bisa skip sementara ya, untuk menghemat waktu. Karena tes itu waktunya sangat terbatas. Nah, kita cari di sini yang berkaitan dengan between intelligence and reasoning. Berarti ada 2 topik yang dibahas di sini. Nah, kalau yang A, the intelligence of John Dewey, hanya 1 topik. B, distinction made by John Dewey. Nah, ini hanya perbedaan, tapi perbedaan nggak dijelaskan perbedaan apa. Nah, C, Dewey's ideas on the ability to reason, hanya 1 topik reason. Sementara D, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Nah, ini ada intelligence, ada reasoning. Nah, that's the correct answer. Kenapa bukan yang ini bukan perbedaan. Distinction made by John Dewey, tapi kan nggak dijelaskan secara spesifik distinction apa yang dimaksud. Oke, next ya. Nah,
intelligence ya, ini berkaitan dengan intelligence. Juga reasoning. Oke. Oke, contoh ya, contoh soal. Nah, kita langsung ke pertanyaan dulu misalnya. Which of the following best describes the topic of the passage? Sama pertanyaannya ya, hanya beda kalimat saja. Nah, read the first line of the paragraph ya. Kita baca baris pertama pada paragraf ini. Ini terlihat ya bahwa dari pertanyaan di sini kita diminta untuk mencari jawaban yang sesuai setelah kita baca dari satu kalimat paragraf ini. Maka kita temukan jawaban adalah the Federal Coal Depository. Kenapa ini jawabannya? Penjelasannya seperti ini ya. Pertama kita tentang fokus pada Federal Coal Depository. Emang kita nggak melihat kata federal di sini, tapi itu pun biasanya dalam TOEFL option itu adalah menggunakan synonyms. Seperti hanya pada listening skill itu sinonim yang kita gunakan. Nah, di mana di keyword ini ya, federal itu pertama tuh depository itu ada di sini ya, yaitu depository, Knox Bullion Depository. Kemudian federal ini adalah the government's gold. Nah, the Federal Coal Depository Kentucky is the site of U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. The massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold, government gold, mean that the Federal Gold Depository. And second, which of the following would be best title for the passage? Kalau sudah ketemu ide utama, gagasan utamanya, itu akan mudah untuk mendapatkan kira-kira apa sih yang paling tepat judul untuk teks tersebut ya. Tentunya harus berkaitan dengan main idea. Nah, sini where the United States keep its gold why it is the answer. Jadi ambil jawabannya. Ini menunjukkan bahwa berkaitan dengan soal yang pertama, yaitu tentang topiknya tentang penyimpanan emas pada pemerintahan. Nah, sehingga pun berkaitan karena ini sudah ketemu sebagaimana ID-nya, title-nya pun nggak jauh dari main ID tersebut, yaitu where the United States keep its gold. The next example contoh yang kedua, which of the following best states the subject of this passage? Mana yang pernyataan di bawah ini adalah yang paling bagus terhadap teks tersebut Di sini terlihat bahwa dengan membaca yang baris pertama, one identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Nah, kalau kita artikan sesama pada kalimat pertama ini bahwa ini ada kata one identifying characteristic of mineral pengidentifikasian salah satu pengidentifikasian karakter pengidentifikasian pada mineral adalah suatu their relative hardness. Nah, identifying minerals by means of scratch test. Di mana scratch test tersebut ini sebagai keterangan which can be determined by scratching. Nah, ini scratching adalah scratch dengan memberikan suatu goresan one mineral with another. The explanation di sini identifying di sini muncul pada awal kalimat one identifying characteristic of minerals. Kemudian scratch test di sini adalah dari by scratching. Nah, kemudian yang kedua the main idea of this passage ini dipertanyakan main idenya, gagasan utamanya adalah masih berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 3 ini udah dicumpai untuk jawaban yang pertama Kemudian gagasan utama adalah sini the hardness muncul lagi ada di sini, yaitu hardness
their relative hardness. Sementara determined by its ability to make a mark. To make a mark di sini sinonim dari scratch. Scratch tadi tidak membutuhkan lagi kata scratching lagi, gunakan sinonimnya. Tadi menunjukkan bahwa tidak nyatakan lagi kata-kata scratching, namun diganti dengan make a mark on other minerals, scratching one mineral with another, with other mineral. That's the point for this exercise, for this text and with the explanation. The next questions, read the first line of this passage. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in part of the ocean. Ini cukup panjang kalimat pertama pada paragraf ini. The passage mainly discuss, ini mendiskusikan tentang apa? Kita mencari kata utamanya di situ, bahwa yang jelas kan ada hurricanes, hurricanes in one part of the world. One part of the world adalah North Atlantic. North Atlantic karena tidak disebutkan daerah yang lainnya, yang jelas satu bagian dari yang ada di dunia. The hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through bla bla bla. Hurricanes is one part of the world. Penjelasannya adalah hurricane di sini adalah sebagai topik utamanya, hurricanes. Kemudian juga ada satu yang dibahas pada teks tersebut. Sementara one part of the world adalah mengacu kepada North Atlantic. We cannot find another part of the world, except North Atlantic. The second one, the best title for this passage. Berkaitan juga dengan pertanyaan nomor 5. Kalau udah ketemu main ID-nya di sini, sehingga dan topiknya udah jelas, itu mudah untuk mendapatkan suatu judulnya. Meskipun judulnya tidak sama persis dengan kata itu, tapi kembali lagi dengan sinonim yang kita gunakan, yaitu adalah the storms of the Northern Atlantic. Kenapa storm? Storm adalah sinonim dari hurricanes. North Atlantic sini muncul adalah occur in North Atlantic. That's quite clear. That's the way from the storm. Ini muncul juga tropical storm. Ini restate, ini ulang kembali, but with different phrase, different word. Storms, tropical storms refers to the hurricanes. And North Atlantic is quite clear, refer to North Atlantic. Welcome to second part of this explanation. Recognize the organization of the ideas. Dalam menyusun kembali ide-ide gagasan tersebut, kita perlu memahami bahwa dalam pertanyaan yang lain selain main idea atau gagasan utama pada suatu teks bacaan, juga bagaimana kita menentukan susunan dari gagasan tersebut pada suatu teks yang umumnya lebih dari satu paragraf. Pertanyaan yang sering muncul pada skill ini adalah biasanya how's the information in the passage organized, bagaimana informasi yang pada teks itu disusun, apakah adanya kesepakatan atau pro kontra antara ide-ide pada paragraf pertama dan berikutnya. Kemudian how's the information in the second paragraph related, apakah berkaitan dengan paragraf yang sebelumnya, and to the information in the first paragraph, artinya paragraf yang kedua itu apakah berkaitan atau apa kaitannya dengan paragraf yang pertama. Jadi that's the way how to recognize the organization of the ideas. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan jawaban tersebut sesuai dengan opsinya.
The answer to this type of questions can generally be determined by looking at the first sentence. Masih kita melihat pada kalimat pertama, pada paragraf yang dimaksud ya, paragraf yang ditanyakan. And bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut? First, read the first line of each paragraph. Tetap kita baca baris pertama pada setiap paragraf. Second, look for words that show relationship among the paragraph. Kita juga cari kata-kata yang berkaitan dengan paragraf tersebut. Nah, kata yang berkaitan itu sendiri adalah tidak selamanya kata itu sama. Kembali ke tadi, yaitu synonyms, persamaan kata atau persamaan makna. Yang ketiga, choose the answer that best expresses the relationship. Setelah itu baru kita bisa memilih mana yang paling mungkin jawaban tersebut. Ya, example ya, contohnya. Okay, come to the question. How's the information in the passage organized? Bagaimana informasi pada teks ini itu tersusun? Nah, sesuai dengan trik tadi, yaitu read the first line of the paragraph ya. Kita baca yang conflict within an organization is not always viewed as undesirable ya. Ini kalimat pertama. Nah, tadi cukup pendek. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita ini ada 4 option ya. Ada option. Option tersebut adalah ya di sini contrasting view of the conflict are presented. Artinya apa? Setelah kita membaca yang begini, kita pun baca baris pertama pada setiap paragraf, ada 2 paragraf lagi. According to the traditional view of conflict is harmful to organization. Kemudian yang baris pertama pada paragraf berikutnya, the interactions view of conflict on the other hand hold that conflict can serve an important function in an organization by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Ini sangat berbeda antara paragraf 2 dan paragraf 3. Ya, bahwa yang pertama dengan adanya konflik itu sangat merugikan, tapi ini juga ada bagusnya. Dengan konflik itu berarti ada sesuatu yang harus bisa dipahami. Nah, ini bertentangan antara paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, ini setelah di paragraf pertama, baris pertama adalah sudut pandang, ya, sudut pandang yang tidak diinginkan, perbedaan pendapat. Nah, contrasting view of conflict are presented. Jadi penyajian ya konflik atau pandangan yang berbeda. Kenapa ini contrasting view? Yang pertama adalah berkaitan dengan konflik ya. Kemudian juga di sini adalah ada kata-kata the interactionist view of conflict. Ya, the interactionist view of conflict antara nih harmful dan juga ada yang cukup positif, perubahan yang cukup positif itu bisa terjadi dengan perbedaan konflik tersebut. Ya. Nah, di sini jelas pandangan traditional view of conflict yang menyatakan bahwa ini merugikan. Sementara ya pandangan yang lain bahwa konflik itu bisa membuat perubahan yang positif. Oke. Contoh berikutnya ya. Di sini kita coba untuk menggarisbawahi kalimat pertama pada paragraf ini. Kita kembali ke pertanyaan dulu. In this passage ya, ini diminta untuk bagaimana paragraf itu tersusun ya, atau ide-ide itu tersusun untuk menjadikan suatu teks secara utuh. Kita baca dulu yang baris pertama pada paragraf pertama. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Nah, kemudian paragraf berikutnya baris pertama, Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when sporting goods manufacturers Spalding inaugurated a commission to research the question of who invented baseball. Nah, ini menunjukkan bahwa dukungan positif terhadap Doubleday. Sementara paragraf berikutnya ya, today most sports historians are in agreement. Nah, ini nggak setuju dengan pendapat yang sebelumnya, that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Bahwa Doubleday itu tidak sama sekali memiliki kontribusi yang positif ya untuk mengembangkan
baseball. Nah, kita bisa ketahui bahwa dalam teks ini kalimat itu atau paragraf itu tersusun, an idea is presented and then refuted, ya. Itu diperdebatkan. Jadi kalau tidak ada yang sifatnya kontroversial, ya, artinya itu tidak ada perdebatan. Sementara kalau yang B, a concept is followed by example, nggak ada contoh-contoh di sini yang menunjukkan suatu kontribusi dari double D, atau cause is followed by an effect, ya, suatu penyebab diikuti oleh dampaknya. Tidak terlihat di sini. Atau a belief is supported with reason, atau suatu tanggapan atau percayaan didukung oleh suatu alasan. Nah, ini ada percayaan, ya, tapi tidak ada alasan yang mendukung tersebut. Nah, presented, ya, an idea is presented, ya. Di sini kita bisa lihat dulu double D was given credit for his invention. Kemudian refuted, ya, yang menunjukkan refuted, ya, suatu yang sifatnya bertentangan adalah di paragraf ketiga. Most sport historians are in agreement, ya. Kata agreement berarti tidak setuju dengan pendapat yang ada di paragraf kedua, ya. Kemudian skill 3, answer stated detailed questions correctly. Jawablah apa yang dinyatakannya pada pertanyaan tersebut, ya, untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya detail dengan benar. Bagaimana pertanyaan itu disusun? Biasanya dengan istilah kalimat yang kurang lebih seperti ini. According to the passage, ya, bla bla bla, menurut teks tersebut, ya, or it is stated in the passage, dinyatakan, ya, di passage, atau the passage indicated that, ya, bacaan tersebut atau teks tersebut menunjukkan bahwa, atau which of the following is true, mana di antara pilihan berikut ini yang benar. Nah, kemudian where to find the answer to this question are found in order in the passage. Biasanya penentu tersusun, ya, bisa ditemukan secara berurutan di teks tersebut. And how to answer the question? First, ya, choose a keyword in the question. Yang jelas pilih kata kunci pertanyaan tersebut. Kemudian second, skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Nah, skim, ya, skim baca dengan sedikit cepat, ya, ide utama yang kita baca, ya. Kemudian read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Baca kalimat yang mengandung kata kunci atau ide-ide utama dengan hati-hati, ya, dengan penuh pemahaman. And the fourth, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices, ya. Kita bisa menghindari atau mengabaikan pilihan-pilihan jawaban yang kemungkinan salah, ya, atau tidak benar, dan fokus pada kemungkinan jawaban yang tepat. Oke, come to the exercise. Ini contoh bacaan. You pay attention to the underline words or phrases, ya, or the sentence. The question. The passage indicates that Jamestown. Nah, ini membahas tentang Jamestown. Topiknya adalah Jamestown. So we read this first line. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown, ya. Was settled, ya, at Jamestown, berada di Jamestown. Pay attention to the C, ya, as the answer. Jamestown was the first permanent English colony in Amerika. Mana yang menunjukkan bahwa ini jawabannya, ya, bahwa jika ada the first permanent English colony in Amerika, di sini kita perhatikan baik-baik, ya, dari was settled by English colonies in bla bla bla, ya, 26 years after the first permanent English colony. Ini kan ada the first permanent English colony in America was settled at bla bla bla. Tadi hanya paraphrase, ya, atau paraphrase atau restatement dari kalimat pertama pada paragraf tersebut. Was the first permanent English colony in America, hanya diubah aja kalimat tersebut. Okay, next, ya. Example for this text. Satu paragraf kita selalu berusaha untuk membaca kalimat pertama pada setiap paragraf.
look at the question. According to the passage, what happens during the ice age? Ice ages those periods when ice-covered extensive areas of the Earth are known to have occurred at least 6 times. Pada teks ini ya, sesuai dengan pertanyaannya, apa yang terjadi selama Ice Age ya? Ini ada Ice Age can be recognized from rock strata that show evidence of foreign material deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Kemudian Ice Ages can also be recognized from land formation and blah blah blah. For the answer of this question, yeah, pay attention to the first line. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Ice age those periods when ice covered, yeah. The keyword is ice, yeah, ice covered. Nah, kita lihat covered di sini ya, muncul. The ice covered large portion, yeah, of the Earth's surface. Yeah, the Earth's surface refer to the extensive areas, yeah, of the Earth. Yeah, the large-nya, yeah, refer to the extensive, and Earth's surface related to the area of the Earth. Again, yeah, those are the synonyms, yeah, of this line, and then the restatement, hanya pernyataan kembali. Okay, the second one, the passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Yeah, pay attention to the past ice ages. Here that why these two, yeah, two different one. First is the land formation, and the second one is the rock strata. Yeah, first is rock strata, and the second one is the land formation. Well, that's all, yeah, the way how to identify the skill, yeah, especially for skill 1 to 3 in reading comprehension. Thank you very much, yeah, see you with next tutor online. Assalamualaikum warahmatullahi